Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 2201010165. Jadi di sini saya akan mendemokan materi 10.4 pada mata kuliah PSJ sebagai tugas UAS saya. Di sini kita akan mengerjakan lab managing Linux host dan using system ROS. Langsung saja, hasil hasil yang akan kita raih. Pertama, di sini kita akan menggunakan Red Hat RHEL System ROS Scrum agar peran untuk membuat, memformal, dan memasang volume LVM secara persistem pada host yang dikelola. Terus yang kedua, di sini kita akan buat pengguna dengan sudo akses. Terus yang ketiga, di sini kita akan konfigurasikan pengaturan jaringan pada host yang dikelola dan dikumpulkan fakta Ansible terkait jaringan tersebut. Terus yang terakhir di sini kita akan menjadwalkan pekerjaan cronnya. Langsung saja di sini untuk memulai labnya kita picu perintah lab start review CR3. Kita copy, enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini untuk spesifikasinya, di sini kita akan gunakan home student review CR3 di direktori proyek untuk melakukan aktivitas ini. Terus yang kedua di sini kita akan install Red Hat RHEL System Roles Ansible Content Collection di Collection Ansible Directory proyek Anda. Terus yang ketiga, di sini kita akan tulis playbook dengan nama strong YML yang menggunakan Red Hat RHEL System Roles Stronger. Peran sistem untuk mengonfigurasi volume bagi host kelola dalam web server group yang ditentukan oleh file inventaris di direktori proyek Anda. Di sini juga playbooknya harus menyiapkan volume logis sebagai berikut. Yang pertama di sini kita akan buat grup volume dengan nama VG web di perangkat penyimpanan. Terus yang kedua di sini kita akan buat volume logis dengan nama LV content berukuran 124 MB dari VG Web Group Volume. Format dengan sistem file XFS dan dipasang di var www.html content di directory. Terus selanjutnya di sini kita akan buat volume logis bernama LV upload berukuran 256 MB dari VG Web dari grup volume dengan format file sistem XFS dan dipasang di var www.html upload directory. Di sini juga kita akan menjalankan Stroud Playbook untuk konfigurasi penyimpanan. Selanjutnya di sini juga kita akan tulis playbook bernama dev user YML yang membuat developer pengguna pada host terkelola dalam web server group inventaris. Playbook ini harus dibuat. Terus selanjutnya di sini juga nanti kita akan men-run playbook network. Selanjutnya di sini kita akan menuliskan playbook dengan nama log roasted YML. Terus selanjutnya di sini kita akan meng-run
playbook yang kita buat sebelumnya, yaitu playbook log, rotate, YML playbook. Terus selanjutnya di sini kita akan membuat playbook dengan nama di sini kita akan tulis playbook dengan nama site.yml yang akan mengimpor 4 playbook yang sebelumnya kita buat, yaitu ada playbook start.yml, dev user YML, terus ada network YML, dan yang terakhir log routed YML. Langsung saja di sini kita untuk perintah pertama di sini kita disuruh install Red Hat Rel System Roles koleksi dari Red Hat Rel System Roles 1.19.3 gj file ke dalam konten collection di directory. Langsung saja untuk perintahnya kita picu perintah cd review cr3. Kita enter pwd, terus kita ls untuk melihat isi dari filenya. Terus selanjutnya untuk perintah 1.2 di sini kita disuruh gunakan Ansible Galaxy perintah untuk menginstal Red Hat Rel System Roles Collection dari Red Hat Rel System Roles 1.19.3 tar gj file ke dalam koleksi directory. Untuk itu di sini kita picu perintah ansible -galaxy -collection ansible -galaxy collection install. Kita copy, kita enter di sini. Terus selanjutnya kita copy perintah di bawah ini. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini udah terlihat untuk installnya sudah sukses. Selanjutnya untuk perintah kedua di sini kita disuruh menulis playbook dengan nama strong YML yang menggunakan Red Hat Rel System Roles Strong. Peran sistem ini untuk mengkonfigurasi volume logis pada host terkelola dalam web server grup yang ditentukan oleh file inventories di direktori proyek Anda. Playbook ini harus menyiapkan volume logis sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita akan buat grup volume dengan nama vg web pada dev pada vd perangkat penyimpanan. Terus yang kedua, di sini kita disuruh buat volume logis bernama lv content yang berukuran 128 MB dari VG Web Group Volume. Format dengan sistem file XFS dan dipasang di var www.html container di directory. Terus terakhir untuk ketentuan terakhirnya di sini kita disuruh buat volume logis bernama LV Upload berukuran 256 MB dari VG Web Group volume dengan format sistem filenya XFS dan dipasang di var www.html upload directory. Jadi langsung saja untuk perintah 2.1-nya di sini kita akan buat playbook dengan nama start.yml yang menargetkan web service kelompok dari terapan Red Hat Rel System Roles. Di sini langsung saja kita buat playbooknya, kita copy stranger YML, kita enter, kita insert. Untuk lebih jelasnya kita copy di bawah ini, copy semua codingannya.
Di sini untuk perintah 2.2-nya, di sini kita disuruh menentukan stroke pool variabelnya, dan di sini kita disuruh tetapkan nama grup volume ke VG web type pakai LVM dan didiskusi untuk menggunakan develop perangkat. Terus untuk 2.3-nya di sini kita disuruh tentukan volume variabel dalam dalam stronger pool. Terus untuk 2.4-nya di sini kita disuruh buat volume logis, volume dengan nama LV content dengan ukuran 128 MB dengan jenis sistem filenya XFS dan titik pemasangannya di sini ditulis di var www.html content. Terus untuk 2.5 di sini kita disuruh buat volume logis lain dalam volume dengan nama LV upload dengan ukuran 256 MB dengan jenis filenya XFS dan titik pemasangannya di sini ditulis di var www.html upload. Untuk final playbooknya di bawah, langsung kita skip tip 2 Selanjutnya untuk 2.6 di sini kita disuruh menjalankan playbook Strong YML yang baru kita buat. Untuk menjalankannya kita picu perintah Ansible Navigator Run. Terus di bawahnya kita copy perintah minus shoot strong YML. Langsung kita enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini untuk perintah ketiganya kita disuruh tulis playbook dengan nama playbook dev user YML yang membuat developer pengguna pada host terkelola dalam web server group inventaris. Playbook ini harus dibuat sebagai berikut. Yang pertama, di sini Anda disuruh harus menetapkan kata sandi untuk develop pengguna menggunakan PWHASH variabel yang disediakan dalam passfile YML file yang dienskripsi dengan Ansible Vault. Kata sandi Ansible-nya Vault untuk passfile YML file tersebut adalah Red Hat. Terus yang kedua, di sini pengguna develop harus menjadi anggota web develop group. Terus yang terakhir, di sini anggota web dev group harus dapat menjalankan sudo perintah tanpa perintah kata sandi. Terus di sini kita disuruh buat atau ubah sudo file, terus add sudo d webdev dengan menggunakan Ansible built-in line in file module. Setiap settingan pada sudo file harus divalidasi sebelum perubahan diterapkan. Untuk perintah 3.1-nya, kita disuruh memulai menulis dev per YML dan tentukan satu aturan dalam buku pedoman yang menargetkan web server kelompok tuan rumah. Langsung saja untuk semua playbooknya kita copy di sini.
Untuk kegunaannya nanti saya jelaskan satu-satu. Kita film dulu. Dev user YML. Film. Kita insert. Untuk isi playbooknya kita langsung copy semua yang ada di section 3.4. Terus untuk perintah kedua tadi, perintah 3.2 tadi, kita di sini disuruh menambahkan tugas perintah ke playbook, gunakan Ansible built-in group modul untuk membuat web dev group di host terkelola. Tugas ini harus berisikan teks yang ini sampai present. Terus selanjutnya untuk 3.3-nya di sini kita disuruh tambahkan tugas kedua ke playbook yang menggunakan Ansible built-in user pada modul tersebut. Gunakan Ansible built-in user pada modul tersebut untuk membuat develop pengguna di host yang dikelola. Untuk taksnya yang ini di sini kalau di playbooknya. Terus yang terakhir, yang 3.4 ini, di sini kita disuruh menambahkan tugas ketiga ke permainan yang menggunakan Ansible built-in line in file modul untuk mengubah sudo berkas ke konfigurasi dan memungkinkan web dev anggota grup untuk menggunakan sudo tanpa kata sandi pada host yang dikelola. Untuk taksnya yang ini paling bawah. Yang paling bawah mulai dari name. Terus langsung saja kita escape setelah selesai. Terus kita wiki. Selanjutnya di sini kita untuk perintah keempat, di sini kita disuruh menjalankan playbook dev user YML-nya guna memverifikasi bahwa developer pengguna dapat masuk ke host yang dikelola dan jalankan perintah sudo tanpa kata sandi. Untuk perintahnya di sini kita picu perintah Ansible -navigator run -m kita copy, kita paste, enter. Untuk passwordnya seperti yang kita tentukan tadi, untuk passwordnya Red Hat. Langsung kita enter. Setelah selesai, di sini kita disuruh untuk perintah 4.2-nya, di sini kita disuruh menggunakan SSH sebagai developer pengguna dan masuk ke server lab example.com di server. Langsung kita picu perintah SSH developer server A. Kita paste. Setelah selesai, di sini kita disuruh beralih ke root pengguna dan konfirmasikan bahwa kata sandi tidak diperlukan. Untuk itu, kita picu perintah sudo -i. Kita enter.
Setelah itu kita disuruh logout pada from server A lab example.com. Untuk logout kita picu perintah exit. Kita exit lagi. Nah, udah selesai. Untuk perintah kelima, di sini kita disuruh menuliskan playbook dengan nama network YML yang menggunakan Red Hat RHEL System Roles Network. Peran sistem ini untuk mengkonfigurasi ETH1 antarmuka jaringan pada host terkelola dalam web server group inventories dengan IP 172.250.45/24 untuk alamat IP-nya. Di sini untuk perintah 5.1-nya, di sini kita disuruh buat network YML dengan menargetkan web server sekelompok inventaris. Sertakan Red Hat RHEL System Roles Network berperan dalam ROS bagian permainan. Langsung saja kita copy network YML-nya. Kita insert, kita copy isi playbooknya di bawah ini. Kita escape 2 wiki. Selanjutnya untuk perintah 5.2, di sini kita disuruh tinjau setting IP konfigurasinya pada bagian readme di dalam berkas dan tentukan variabel mana yang diperlukan untuk mengkonfigurasi satu antarmuka jaringan dengan alamat IP 172.25.250. Langsung saja kita copy perintah di samping. Kita lihat apakah udah ya. Kita ulang karena ada kesalahan. Cat kita enter. Setelah selesai, di sini untuk perintah 5.3-nya, di sini kita disuruh buat grup Fast web server SS di directory. Ctrl V. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat grupnya, selanjutnya untuk perintah 5.4, di sini kita disuruh buat playbook, buat var YML untuk menentukan variabel peran yang diperlukan. Karena nilai variabel berlaku untuk host di web server group host, Anda perlu membuat file di grup var web server di directory. Nah, di sini juga disuruh menambahkan definisi variabel untuk mendukung konfigurasi
satu antarmuka jaringan. Nah, setelah selesai di sini untuk berkasnya berisi konten di bawah ini. Langsung saja kita buat eh, terus from YML. Isinya di bawah ini. Kita escape 2 wiki. Selanjutnya di sini kita disuruh menjalankan playbook network YML-nya guna untuk mengkonfigurasi ETA satu antarmuka jaringan pada host terkelola dalam web server group di inventaris. Langsung saja kita picu perintah ansible minus navigatoran. Terus minus shoot network YML. Selanjutnya kita enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk perintah ke-6 ini, di sini kita disuruh membuat playbook dengan nama log rooted YML untuk menyiapkan pekerjaan cron system untuk membuat langsung saja untuk perintah 6.1-nya di sini kita disuruh buat uh, playbook dengan nama log rooted YML dan tambahkan baris yang diperlukan untuk memulai permainan. Playbook ini harus menargetkan host yang dikelola dalam web server group dan memungkinkan peningkatan hak istimewa. Langsung saja kita copy semua playbooknya yang ada di 6.5. Kita film dulu. Film. Kita copy semua isi playbooknya yang ada di 6.5. Di sini untuk 6.1-nya tadi kita disuruh untuk menentukan tugas yang menggunakan Ansible built-in con dalam modul untuk menjadwalkan pekerjaan con yang berulang. Terus selanjutnya untuk 6.3 di sini kita disuruh mengkonfigurasikan pekerjaan untuk dijalankan setiap malam dan pada tengah malam. Dan untuk 6.4 di sini kita disuruh menggunakan cron file parameter untuk membuat pekerjaan dalam hcron.d rooted web berkas pekerjaan cron system bukan milik pengguna individu. Konten di var pol cron menggunakan jalur relatif menempatkan berkas dalam etc cron di direktori.
Jika cron file di parameter digunakan, Anda juga harus menentukan user parameter untuk mengisi kolom yang menentukan pengguna mana yang menjalankan pekerjaan cron system. Langsung saja, setelah selesai di sini kita escape titik 2 wiki. Selanjutnya untuk perintah 6.6 di sini kita disuruh menjalankan Ansible Navigatoran syntax check ke perintah untuk memverifikasi sintak akses playbook dan memperbaiki kesalahan apapun sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Langsung kita picu perintah Ansible minus Navigatoran. Nah, sudah terlihat playbooknya ada di directory home student reviews R3 log.root.yml. Terus selanjutnya di sini kita disuruh menjalankan playbook yang tadi kita buat, yaitu playbook log.root.yml. Sini kita picu perintah Ansible minus Navigatoran. Kita enter. Terus di bawah kita picu perintah minus should log.root.yml. Terus untuk perintah 6.8 di sini kita disuruh menjalankan perintah di bawah ini untuk memverifikasi bahwa /cron .d rooted pada rooted web file cron ada dan isinya benar. Kita picu perintah ssh devops server a. Terus kita copy perintah cat /cron d rooted web. Setelah selesai, di sini untuk perintah ke-7, di sini kita disuruh menulis buku pedoman, menulis playbook dengan nama site.yml yang digunakan untuk mengimpor 4 playbook yang sudah kita buat sebelumnya sesuai urutan pembuatannya. Seperti yang saya buat tadi, ada 4 playbook yang saya buat. Yang pertama ada strong YML, terus yang kedua ada dev user YML, terus yang ketiga ada network YML, dan yang terakhir tadi kita buat playbook dengan nama log rooted YML. Langsung saja kita buat playbook dengan nama site.yml. Kita enter. Terus untuk note-nya di sini playbook berikut menggunakan nama-nama playbook untuk setiap playbook pengguna yang diimpor, tetapi Anda dapat menggunakan nama apapun yang Anda inginkan. Tapi di sini saya menggunakan nama playbook sesuai dengan materi. Jadi langsung saja kita copy teks yang ada pada playbook site.yml-nya. Kita escape klik 2 wiki. Selanjutnya di sini kita disuruh menjalankan playbook yang bernama site.yml. Langsung kita copy perintah
Ansible minus navigator run minus set. Paste. Kita copy lagi di bawah. Untuk passwordnya Red Hat ya. Langsung kita enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Selanjutnya untuk menilai kinerja atau pekerjaan kita tadi, kita picu perintah lab grade review minus CR3. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, di sini kita picu perintah lab finish review CR3-nya untuk mengakhiri lab kita kali ini. Enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai atau sukses semua. Setelah selesai, kita tutup. Mungkin itu saja demo dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.